Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar semua anak-anakku hari ini, terkhusus kelas 6? Bapak doakan semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam kondisi sehat walafiat. Oleh karenanya, Bapak berpesan supaya tetap semangat belajar dan beribadah di rumah. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, selalu pakai masker ketika berada di keramaian, kemudian berusaha menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun. Baik anak-anakku sekalian, untuk lebih berkahnya pelajaran kita hari ini, maka mari kita bersama-sama memulai dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran pada hari ini, Bapak ingin mengingatkan kembali pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya terkait dengan surah Al-Kafirun. Baik, anakku sekalian, Bapak ingin bertanya dulu. Masih ada yang ingat apa arti Al-Kafirun? Orang-orang kafir pintar, Masya Allah. Selanjutnya, di kota apakah surah Al-Kafirun diturunkan? Di kota Mekah, Masya Allah, mantap. Kalau diturunkan di kota Mekah, maka dia termasuk golongan surah apa? Surah Makkiyah, tepat sekali, Masya Allah. Selanjutnya, ada berapa jumlah ayat surah Al-Kafirun? 6 ayat, tepat sekali, Masya Allah. Yang terakhir, berada pada urutan surah keberapakah? Surah Al-Kafirun ini di dalam Al-Quran? 109, Masya Allah, mantap. Baik, anak-anakku sekalian, insya Allah pelajaran kita hari ini kita akan lanjutkan dengan materi bagaimana membaca surah Al-Kafirun dengan baik dan benar. Baik anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anakku diharapkan mampu membaca surah Al-Kafirun dengan baik dan benar, tentunya sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Nah baik anakku sekalian, yang ada di rumahnya masing-masing, silahkan dibuka Al-Qurannya atau bisa juga memperhatikan materi yang ada pada slide sebentar. Baik, Bapak akan memberikan sedikit penjelasan terkait dengan hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam surah Al-Kafirun. Termasuk insya Allah Bapak akan mempraktikkan bagaimana tata cara membaca surah Al-Kafirun insya Allah dengan baik dan benar. Baik, kita mulai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون. Anak-anakku sekalian, pada ayat pertama ini diperhatikan pada kalimat atau kata kul ya, itu harus dibaca 2-4 harakat karena dia hukum bacaannya adalah mad jaiz munfasil. Kemudian pada ayat selanjutnya, la a'budu ma ta'budun. Nah, sama pada kata la dibaca 2-4 harakat. Pada ayat selanjutnya, wala antum 'abiduna ma a'bud.
Wala tetap dibaca 2 sampai 4 rakaat. Kemudian antum. Nah, ini cara membacanya. Nun mati disamarkan, kemudian masuk dengan berdengung antum, karena dia adalah hukum bacaannya ikhfa. Kemudian ma tetap dibaca 4 harakat. Kemudian di ujung ayat a'buda, nah itu cara membacanya harus dipantulkan karena dia adalah qalqalah kubra. Jadi selama ini kadang anak-anakku masih ada yang membaca a'budu, nah itu keliru. Jadi harus dibenarkan a'buda. Kemudian pada ayat selanjutnya, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala tetap dibaca 4 harakat, kemudian abidum, nah itu harus dibaca dengan berdengun karena dia hukum bacanya adalah idgham bi gunnah. Pada ayat selanjutnya, wala antum 'abiduna ma a'budu. Kembali antum dibaca samar-samar, kemudian a'budu dipantulkan karena dia adalah qalqalah kubra. Kemudian di ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Pada kata lakum dan dinukum harus kentara bunyi mim matinya karena bertemu dengan huruf dal dan huruf wa, maka hukum bacaannya adalah izhar syafawi, harus kentara bunyi mim matinya. Baik, anakku sekalian yang ada di rumah masing-masing, demikian penjelasan Bapak terkait dengan hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam surah Al-Kafirun dan bagaimana tata cara membaca surah Al-Kafirun, insyaallah dengan baik dan benar. Mudah-mudahan anakku sekalian yang ada di rumahnya masing-masing sudah bisa mempraktikkan bagaimana cara membaca surah Al-Kafirun ini dengan baik dan benar, dan insyaallah menerapkan hukum-hukum tajwidnya. Baik, anakku sekalian, sebagai tugas di rumah anak-anakku masing-masing, silahkan dibaca berulang-ulang surah Al-Kafirun dengan berusaha menerapkan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Mintalah bantuan pada kakak-kakak kalian atau kepada orang tua kalian. Dan sebagai kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, yang pertama, yang perlu kita perhatikan di dalam membaca Al-Quran, terkhusus pada surah Al-Kafirun ini, adalah bagaimana cara membedakan penyebutan huruf atau yang kita kenal dengan makharijul huruf. Kemudian yang kedua, mesti diperhatikan adalah panjang pendeknya atau mat-matnya. Kemudian yang ketiga, diperhatikan hukum-hukum bacaan yang ada di dalamnya. Misalnya, hukum bacaan ikhfa, izhar, idgham, kemudian qalqalah, dan hukum-hukum bacaan yang lain. Baik, anakku sekalian, demikian pelajaran kita hari ini. Dan sebelum Bapak tutup, Bapak tetap berpesan kepada anakku sekalian, tetap semangat beribadah dan belajar di rumah. Meskipun Bapak dan Ibu guru tidak menyaksikan kalian belajar dan beribadah, maka yakin dan percaya Allah dan para malaikatnya tetap menyaksikan anakku sekalian. Dan insya Allah para malaikat akan mencatat ibadah kalian, belajar kalian sebagai sebuah kebaikan dan ibadah yang insya Allah berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tetap semangat belajarnya, tetap semangat beribadahnya di rumah masing-masing, dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan kita semua berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga anakku sekalian bisa kembali belajar seperti biasa di sekolah, bertemu dengan Bapak dan Ibu guru. Oleh karenanya, salam hangat, salam rindu, salam cinta dari kami, guru-guru yang ada di sekolah buat anak-anakku yang ada di rumah. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita sama-sama tutup pembelajaran kita hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.